Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Noval dari Sepulipa 2. Hari ini saya akan menjelaskan mind mapping tentang fungi. Oke, cara hidup fungi. Cara hidup fungi terbagi menjadi 3, yaitu saprofit. Jamur saprofit memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Sedangkan jamur parasit memperoleh zat organik dari makhluk yang masih hidup. Jamur mutual hidup pada inangnya, mereka memiliki sifat saling menguntungkan. Kemudian peranan jamur atau fungi. Peranan menguntungkannya yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sebagai sumber bahan makanan bergizi, sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan, dan lain sebagainya. Sedangkan peranan merugikannya yaitu jamur yang bersifat patogen, jamur yang merusak tanaman budidaya, jamur yang membusukkan bahan makanan. Kemudian fungi atau jamur dapat dibedakan berdasarkan struktur tubuh atau morfologinya, yaitu yang pertama kapang atau mold, kamir atau yeast, fungi bertubuh buah atau mushroom. Berikut adalah salah satu struktur dari mushroom. Oke, selanjutnya fungi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe reproduksi seksualnya. Yang pertama yaitu Basidiom mycotina, yaitu jamur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bisa bereproduksi secara aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut basidium. Reproduksi seksualnya dilakukan dengan membentuk basidiospora yang terbentuk di luar basidium. Contoh dari Basidiom mycotina yaitu Puccinia graminis atau penyakit pada tebu dan jagung. Kemudian untuk yang kedua yaitu Ascomycotina, yaitu jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut ascus. Ascomycotina bersifat heterotrof dan sering bersimbiosis dengan organisme lain seperti Cyanobacteria membentuk lumut kera. Kemudian yang ketiga yaitu Zygomycotina. Jamur ini hanya menghasilkan spora non-motil atau aplanospora dan tidak menghasilkan spora kembara atau zoospora. Mereka bereproduksi aseksual dengan spora vegetatif yang disebut spora neospora. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan konjugasi HIV+ dan HIV negatif yang menghasilkan zygospora. Contohnya yaitu Rhizopus oryzae atau jamur tape. Kemudian yang keempat Deuteromycotina, yaitu jamur yang tingkat reproduksi seksualnya belum diketahui sehingga disebut jamur tidak sempurna. Sedangkan reproduksi aseksualnya dilakukan dengan membentuk spora aseksual melalui fragmentasi dan conidium yang bersel satu atau bersel banyak. Kemudian yang kelima Chytridiomycotina, yaitu jamur yang bereproduksi dengan zoospora berinti satu dan berflagel yang muncul di ujung belakang. Spora ini dibentuk pada sporangium. Reproduksi seksual dilakukan dengan peleburan paranogamet, peleburan gametangium, dan persatuan antara hifa-hifa atau sel-sel bersesuaian. Kemudian yang terakhir yaitu Glomeromycotina, yaitu jamur yang hidupnya selalu bersimbiosis dengan tumbuhan atau tidak dapat hidup bebas, membentuk arbuskuler yang bercabang dikotomi pada akar tumbuhan, hifanya tidak dapat bersekat, serta menghasilkan spora multinukleat berukuran besar dan berdinding tebal. Kemudian yang terakhir, fungi dapat dibagikan menjadi dua berdasarkan cara reproduksinya, yaitu yang pertama secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Secara aseksual terbagi lagi menjadi dua, yaitu jamur uniseluler, yaitu dilakukan dengan cara membelah diri, membentuk kuncup dan tunas. Kemudian jamur multiseluler melalui proses fragmentasi dengan cara memotong hifa lama sehingga tumbuh menjadi hifa baru. Kemudian jamur multiseluler menghasilkan spora aseksual. Kemudian untuk seksual atau generatif, reproduksi generatif menyatukan sifat dari kedua induk. Reproduksi generatif
melalui kontak gametangium dan konjugasi melalui penyatuan sel maupun hifa yang berbeda jenis atau singami. Sekian penjelasan saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.